Ya sehat, alhamdulillah. Terima kasih rekan-rekan media. Waduh, kita kena lelah ya. Ngawal terus. Iya, iya. Apa-apa? Bang Tony mau nanya ini gimana agendanya pra peradilan ini positif atau optimis bahwa si Peggy ini akan bebas? Ya, teman-teman media perlu diketahui agenda sidang pertama ini adalah andai kata dari penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat datang, maka agenda pertama itu adalah melihat kelengkapan administrasi ya. Jadi mulai dari legalitas pemohon, termohon, jadi ada surat kuasa, surat tugas kalau termohon. Nah, untuk pemohon ada surat kuasa, dilihat semua. KTA, berita acara sumpah. Kalau dipastikan kelengkapan administrasi itu sudah semua, maka agenda selanjutnya itu adalah pembacaan permohonan. Nah, pembacaan permohonan pra peradilan itu sudah didaftarkan 3 minggu lalu masuk ke pengadilan, dan hari ini kalau memang sudah lengkap semua itu ada pembacaan permohonan. Hanya saja mungkin nanti sebelum pembacaan permohonan itu hakim mempertanyakan apakah ada perbaikan atau perubahan permohonan. Nah, kalau memang ada tentu tidak jadi dibacakan hari ini, melainkan diperbaiki dulu permohonannya. Nanti perbaikan permohonan yang sudah fix baru kemudian dibacakan. Itu. Jadi belum kepada pemeriksaan saksi-saksi ataupun bukti-bukti, jawab-menjawab belum. Jadi hari ini memeriksa kelengkapan administrasi dan pembacaan permohonan bila mana tidak ada perubahan permohonan, tidak ada perbaikan permohonan. Itu. Permohonannya itu apa? Bisa dijelaskan secara detail? Permohonan itu kan permohonan pra peradilan ya. Itu perihalnya itu pra peradilan. Tentu alasan-alasannya itu klien kami itu kan tidak ada di lokasi saat kejadian. Nah, kemudian DPO juga beda. Nah, putusan pengadilan juga DPO Peggy alias Peron ya, bukan Peggy Setiawan. Nah, lalu yang paling penting adalah kami mempertanyakan alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Jadi yang paling penting, setiap kami baca putusan pra peradilan seperti putusan peradilan Pak Budi Gunawan, terus kemarin Wamenkumham, kami baca itu hakim lebih kepada melihat dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan tersangka terhadap seseorang itu. Itu yang paling penting sebenarnya pra peradilan itu. Kalau dari Gitu. kuasa hukum ini tuntutannya ada nggak, apa yang mungkin akan dibawa nanti dari pihak kuasa hukum? Tuntutannya jelas, agar karena kami meyakini bahwa alat bukti yang dimiliki oleh penyidik itu tidak ada atau tidak sah dalam penetapan tersangka, maka tuntutannya agar Peggy Setiawan ini dibatalkan tersangkanya dan bebas, serta penahanannya juga dibatalkan ya, sehingga selanjutnya mungkin ya bisa kami menuntut ganti rugi atau pemulihan nama baik gitu. Buat penegasan, berarti di sini nggak akan hadir untuk Peggy-nya hari ini? Tidak. Hari ini Peggy enggak. Jadi Peggy ini memang kami sebagai pemohon kuasanya Peggy. Namun Peggy ini berada pada penguasaan penyidik, tahanan penyidik kan. Jadi yang menghadirkan nanti kalau hakim meminta agar Peggy hadir, pasti penyidik lah yang nanti akan menghadirkan, karena walaupun kami kuasanya, keberadaan Peggy kan bukan sama kami, tapi sama penyidik. Jadi hari ini belum. Kapan hadirnya Peggy? Nanti apabila diperlukan ya, ditanyakan, dipandang perlu, hakim meminta nanti dihadirkan, atau kami yang meminta agar Peggy dihadirkan. Jadi nanti belum saatnya hari ini. Tapi kalau untuk draft dari kuasa hukum sendiri terkait gugatan pra peradilan ada berapa banyak? Ada berapa lembar? Permohonan ada 35 halaman. 35 halaman. Iya, 35 lembar. Ya, itu ya seputar dalil dan dasar hukum sampai kepada petitum ya. Petitum itu agar penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan itu batal demi hukum. Karena kami meyakini tidak ada alat bukti dan penetapan tersangkanya juga tidak sah. Itu intinya. Bang, kami belum dapat konfirmasi dari Hukum Polda Jabar bahwa akan hadir. Hari ini datang enggak gitu ya? Apabila tidak hadir, apa Ya. tanggapan? Ya, kami sih berharap hadir. Karena kalau tidak hadir itu biasanya ya, karena udah 3 minggu kan, udah tahu. Biasanya kalau tidak hadir itu adalah strategi untuk mengulur-ngulur, supaya nanti ada panggilan lagi, kemudian di kejaksaannya nanti biar segera lengkap berkasnya. Jadi itu biasanya, kami ini praktisi lah, udah tahu lah. Wajib hadir nggak, Pak? Hah? Dari penyidik, Pak. Kenapa? Polda Jabar wajib hadir nggak, Pak? Oh, undangan panggilan pengadilan wajib.
Iya, terkecuali memang ada hal tertentu ya mengakibatkan memang ada alasan tertentu, itu juga harus disampaikan sebenarnya ya sebagai warga negara yang taat hukum. Masa kepolisian nggak taat hukum? Saat ini juga keluarga hadir gitu bang. Keluarga hadir, terus kemudian, bapak tadi sudah datang. Keluarga hari ini nggak hadir, ya. Keluarga insya Allah Rabu kayaknya. Untuk ya, bapaknya ada. Nah kalau ayahnya Peggy ada, udah di dalam. Ya kalau ayahnya ada, tapi kalau dari ibunya hari ini enggak. Lalu apa yang disampaikan sama ibu ketika Ibunya mempercayakan semua kepada penasihat hukum ya. Ibunya hanya berdoa karena ini kan sudah ranah pemikirannya, strateginya penasihat hukum gitu. Jadi berharapnya ya pasti tersangka Peggy Setiawan batal dan Peggy bisa dibebaskan. Itu harapan dari keluarga. Berarti tetap optimis tuntutan dari pra peradilan ini bakal diterima dari majelis hakim. Optimis. Kalau misalnya tidak diterima ini gimana? Ya, kalau terpahitnya tidak diterima, tentu kami ikuti prosedur hukum ya. Tentu nanti kalau jaksa kan ada dua nih, bukan otomatis kalau tidak diterima di gugatan pra peradilan, kemudian bisa langsung sidang bawa perkara. Tidak, jaksa dalam meneliti itu mempunyai ya, apalagi sekarang sudah rame ya, hati-hati jaksa dalam meneliti. Jaksanya dulu penelitinya itu bagaimana. Kalau jaksa meneliti kemudian dinyatakan lengkap, mungkin jaksa akan memberitahu kepada penyidik bahwa berkas lengkap. Langkah selanjutnya adalah tahap 2, pelimpahan tersangka dan barang bukti. Akan tetapi kalau dalam waktu 14 hari ini, meskipun misalnya ya, di sini ditolak gugatannya atau permohonannya, tidak serta-merta kemudian jaksa menyatakan B21. Karena kalau jaksa itu ya bukan walaupun melihat ini dulu putusannya, kepentingan jaksa penuntut umum adalah bagaimana agar terdakwa ini bisa dituntut di persidangan. Sudah bisa belum jaksa untuk menuntut? Alat buktinya kuat belum? Bukti-bukti lainnya kuat belum? Jaksa lah yang akan menilai. Nah itu. Tapi kami siap saja. Kalaupun di sini ditolak, kami siap akan berjuang sampai di persidangan di pokok perkaranya Peggy itu. Sudah teman-teman? Oke, terima kasih. Cukup? Terima kasih Bang Tony. Ya, terima kasih.